Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini dengar-dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus, merasa diri terbuang, merasa diri tidak dianggap, merasa terkucilkan, pastilah membuat hidup kita tidak nyaman. Ada perasaan asing, ada perasaan sendiri, ada perasaan yang bahkan tidak berarti dalam kehidupan ini. Dulu masa kecil ada anak-anak yang hidup dengan istilah, kau kan bukan anak bapakmu, kau kan bukan anak mamamu, anak tong sampahnya kau. Mungkin bercanda, atau mungkin orang tuanya juga bercanda kepada anaknya, iya, kamu juga yang dapat mamanya dulu di pinggir jalan sana minta-minta, kasihan mama, jadi mama bawa ke rumah. Atau kau pun sianunya kau, cuman karena di sana kau makan gak makan, lalu mama ajaklah ke rumah dan kau hadir di rumah ini. Sekali lagi intinya adalah ketika kita merasa menjadi anak terbuang, anak yang tidak dianggap, anak yang tidak diharapkan, pastilah sakit itu begitu luar biasa. Tapi tahukah saudaraku di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, Ronaldo, salah satu pemain termahal di dunia, ternyata juga tadinya dari biografinya, mamanya pernah bilang bahwa dia sebenarnya mau digugurkan. Dan tahukah kita, Oprah Winfrey itu juga mengalami pelecehan seksual, dan dia melahirkan di usia yang ke-14 tahun. Kenal Oprah Winfrey ya? Tapi lihatlah dia saat ini. Juga ada seorang Menteri Keuangan Amerika Serikat tahun 1977 hingga 1981 bernama Azie Taylor Morton. Bahkan kesaksiannya mengatakan dia disebut anak haram. Tapi sekali lagi, lihatlah siapa dia saat ini. Bukan lihat dia dengan keterpurukan, bukan lihat dia
Bagaimana orang menstempel, bagaimana kehidupan ini, dunia ini tidak menganggapnya. Tapi perjalanan kehidupannya dia ubahkan. Tapi perjalanan hari-harinya diubahkan lebih. Bahkan mungkin melampaui apa yang pernah dia pikirkan tentang diri. Yusuf berada di dalam situasi benar-benar anak yang terbuang. Bahkan mungkin merasa anak yang tidak dianggap, tidak berarti. Bayangkan saja, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual. Dan kita tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Ketika papanya sepertinya membeda-bedakan bentuk kasih sayangnya dengan saudaranya dan menganggap dia menjadi anak kesayangan. Tapi ternyata itu adalah pendidikan ajaran yang salah dalam sebuah keluarga. Makanya saudaraku, jangan bangga dulu. Jangan senang dulu ketika engkau dikatakan anak kesayangan di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah keluargamu. Sebab itu bisa berefek tidak baik di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah hubungan keluargamu satu dengan yang lain. Yusuf adalah contoh soal bagaimana akibat situasi itu dia menjadi pribadi yang dibenci. Akibat situasi itu dia menjadi pribadi yang dibuang. Akibat situasi itu dia menjadi pribadi terasing di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau berhenti di dalam keterpurukan? Apakah kita mau berhenti di dalam pergumulan? Atau kita bangkit dan berjuang? Sama seperti seorang Yusuf. Berada di dalam pembuangan, berada di dalam diri sebagai budak, sebagai hamba, tidak menutup dirinya, tidak membuat dirinya untuk menjadi pribadi yang diberkati Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, penyertaan Tuhan ada di dalam diri Yusuf. Dan itu menjadi penegasan dalam firman Tuhan ini. Ada penyertaan Tuhan kepada diri seorang Yusuf. Disinilah kita menemukan sebuah kekuatan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang engkau alami, kalau Tuhan menyertai engkau, maka Tuhan akan ubahkan kehidupanmu. Lihatlah seperti apa yang dialami oleh Yusuf ini. Di ayat yang pertama ada disebutkan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Orang Ismail itu benar ada beberapa pertanyaan tentang itu. Dan memang mereka ini adalah pedagang nomaden yang selalu berpindah-pindah tempat. Dan dalam Kejadian 37 ayat 36, mereka disebut juga orang Midian atau orang Medan. Dan kedua kelompok ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 37 itu. Juga di dalam kitab Hakim-Hakim 8 ayat 22 dan 24. Dan sebuah kepastian yang mengatakan mereka punya hubungan dengan Ismail dan keturunannya. Dan Yusuf berada di dalam situasi itu. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, dimanapun dan siapapun yang membuangnya, itu tidak berarti di mata Tuhan. Yang lebih berarti di dalam kehidupan orang yang terbuang, orang yang tidak dianggap dalam kehidupan kita adalah ada penyertaan Tuhan. Dan konsep penyertaan Tuhan itulah yang memberkati Yusuf. Bahkan penyertaan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu serta berkat Tuhan itu berkali-kali muncul di dalam pasal 39 ini. Kita bisa melihat di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat 21 dan ayat yang ke-23. Sekali lagi, kalau Tuhan yang menyertai,
maka semua dimungkinkan. Dan kita melihat bagaimana kuat kuasa penyertaan Tuhan itu. Firman Tuhan menyatakannya di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Penyertaan Tuhan itu membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Itulah luar biasanya dampak penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan itu memberi berkat, membawa berkat bagi seorang Yusuf. Bahkan di ayat yang kelima dinyatakan lebih lagi. Penyertaan Tuhan di dalam diri Yusuf juga menularkan tanda petik berkat itu bagi tuannya, bagi Potifar. Dan yang berikut kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sumber keberhasilan Yusuf. Dan keberhasilan itu tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Firman Tuhan mau menegaskan bahwa mungkin Anda berhasil di luar Tuhan. Bahwa mungkin Anda berhasil dengan kuat dan tenagamu sendiri. Tapi percayalah, kalau bukan penyertaan Tuhan yang membuatmu berhasil, itu tidak akan menjadi berkat di dalam kehidupan. Lalu yang berikut kita melihat penyertaan Tuhan itu, seperti yang saya sebut di awal tadi, bukan hanya mendatangkan kebaikan, bukan hanya mendatangkan berkat bagi seorang Yusuf, tapi juga mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ini menjadi pesan di dalam kehidupan kita, bahwa hadir setiap kita yang diberkati Tuhan juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan seisi rumahnya, bahkan setiap pribadi yang tahu siapa Yusuf, yang mengenal Yusuf di dalam kehidupannya, diberkati Tuhan. Saudaraku, mungkin satu hal juga yang harus kita pahami. Kalau Tuhan menyertai hidup kita, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak lagi hidup di dalam masalah. Kita tidak memiliki pergumulan. Justru sebaliknya. Justru di dalam pergumulan, justru di dalam permasalahan, kita diajar bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari penyertaan Allah. Bacalah Roma 8 ayat yang ke-39 itu. Maka ketika engkau di dalam pergumulan, maka ketika engkau ditinggalkan orang yang kau kasihi di dalam kehidupan, percayalah, penyertaan Tuhan ada di dalam dirimu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini lebih lagi mengajar setiap kita. Maka hiduplah tidak selalu terikat kepada masa lalu dan sebuah kenyataan yang menyakitkan. Ada masa lalumu yang jelek, masa lalumu yang sangat menyakitkan, yang menyedihkan. Keluarlah dari situasi itu. Layanilah Tuhan. Berbuatlah seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupanmu. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Dan tidak mau berkompromi dengan godaan dunia ini. Tuhan akan memberkatimu. Sebab Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupanmu. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan, kehadiran Yusuf sangat memberkati dan menjadi berkat seperti apa yang dikatakan oleh tema kita. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Maka biarlah hadirmu di setiap situasi dimanapun engkau berada, menghadirkan karya nyata Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita pada saat ini? Ada 5 hal yang saya mau tegaskan. Yang pertama, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi yang percaya kepadanya. Yang kedua, maka percayakanlah hidupmu ke dalam tangan yang kokoh, yang kuat, yang menuntun dan mengarahkan hari-hari kehidupan. Ketiga,
Engkau merasa terbuang dari orang-orang kekasih hatimu, terbuang dari saudara dan komunitasmu. Saudaraku, sahabat terbaikku, ingatlah Tuhan Allah memeliharamu. Bagi Tuhan engkau tidak pernah dijual, apalagi membuangmu. Engkau berarti di mata Tuhan. Yang keempat, apa yang ada padamu adalah berkat Allah semata. Maka jadilah pribadi yang berbagi berkat dan menjadi berkat itu sendiri dimanapun engkau berada. Yang terakhir, hadir Yusuf memberi arti. Dan biarlah setiap kita dimanapun selalu memberi arti di dalam Tuhan. Dimanapun, jadilah pribadi yang berarti dan menjadi berkat di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu, kami tidak merasa menjadi pribadi yang terbuang, terasing, tidak dianggap. Sebab kami teramat percaya di dalam Tuhan. Kami berharga. Dan kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah bahkan menjual ataupun membuang kami. Dan biarlah Tuhan di dalam situasi kehidupan ini, kami menjadi berkat. Dan arti hadir kami menghadirkan berkat Tuhan di dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.